Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton pendapat orang-orang Indonesia dan juga adalah beberapa video tentang pendapat orang Malaysia atas kekalahan timnas Indonesia ke atas Jepang guys. Apapun satu perlawanan yang cukup menarik guys. Adat pertandingan guys, memang ada kalah dan menang. Apapun setakat ini Indonesia sudah cukup membanggakan guys, sudah bisa sampai ke tahap ini. Luar biasa Indonesia, tetap mendukung timnas Indonesia dan kita akan nonton video ini. Kawan-kawan boleh komen di ruangan komentar di bawah pendapat kawan-kawan tentang perlawanan semalam. Dan ojo lali di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama menonton guys isi kandungan daripada video yang satu ini seperti apa. Ampun, Bang Jepang jago banget. Ampun. Timnas kita dihajar Jepang 4 gol tanpa balas guys. Overall permainan tim kita nggak buruk sama sekali. Betul. Di 25 menit pertama bahkan kita cukup bisa mengimbangi permainan Jepang. Tapi finishing yang kurang bagus. Ada 1-2 blunder yang terjadi. Dan memang kualitas Jepang nggak bisa bohong guys. Di gol kedua dan gol keempat itu luar biasa. Kualitas Jepang terlihat banget. Gol kedua Minamino coming from behind. Dan gol keempat Sugawara mencetak gol dari sudut yang sangat sempit. Guys, tidak heran guys sebab Jepang ini adalah langganan Piala Dunia guys. Jadi tidak heran kalau kualitas dan performance mereka begitu luar biasa semalam. Tetapi apapun, Indonesia bagi saya tidak kalah guys, tidak kalah, tidak kurang hebat dia sebab bisa bertahan juga. Dan sampai sekarang, sampai tahap ini Indonesia ini sudah, bagi saya sudah luar biasa dia punya perkembangan dalam tim dia nih. Ini kalau menurut saya guys. Tapi sesuai prediksi gue, Kevin Dix dan Yakob Sayuri menjadi pembeda di pertandingan ini. Ketika mereka masih ada di babak pertama bermain luar biasa. Beberapa peluang tercipta terutama oleh Yakob Sayuri yang menusuk ke kotak penalti. Sayang ada beberapa peluang yang tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Ya, dengan kekalahan ini kita berada di juru kunci di klasemen sementara grup C dengan poin masih 3 dengan 2 kali kekalahan beruntun. Semoga aja nanti pertandingan lawan Arab kita bisa menang guys, supaya naik peringkatnya. Untuk berikutnya semoga kita bisa memaksimalkan semua partai kandang kita. Jika bisa menang lawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, kita akan dapat poin 9. Dan ditambahkan dengan poin yang kita miliki sekarang menjadi 12. Semoga peluang untuk menjadi peringkat 4 untuk lolos ke ronde 4 masih terbuka. Dan jangan sampai kehilangan poin di pertandingan home kita. Komentarnya sikat. Indonesia masuk angin abangku, Indonesia masuk angin. Babak pertama sudah 2-0. Macam mana nggak masuk angin? Hujan lebat, nggak tahan dingin orang Indonesia. Ternyata naturalisasi pun nggak tahan dingin. Lihat tuh orang Jepang tuh hari-hari kena es, kena salju. Wajar dong dia menang. Aduh, masuk angin, masuk angin. Sayuri ini masih yang juga dimain-mainkan sama Jepang hampir lagi. Capek abangku megangnya. Kalian pun nggak paham-paham juga, nggak ngerti. Seadanya aja kalian nonton ya. Kalau tap-tap kalian bagus maka hasilnya juga bagus ini tampilannya. Capek men megangnya. Ini cuplikan daripada video TikTok guys. Indonesia kalau ada kata-kata yang salah ya. Jadi tidak heran kalau Jepang ini aja ya. King Indonesia melawan Jepang di menit ke-50 sudah 0-3 guys. 0-3. Kira-kira bakal kekejar nggak sampai dengan nanti pertandingan usai? Untuk sementara skor 0-3. Betul, menurut jalur fase, betul. Dan kemudian mereka ada 2 pemain sekaligus. Jadi selalu ada
Sayang oh, sayang sekali. Akhirnya guys, Indonesia berhasil supaya Jepang nggak ngegolin lebih banyak lagi. 4-0 aja nih bos. Masih mendingan kita guys, kebobolan cuma 4 daripada Bahrain dibantai 5-0, Cina 7-0. Nah loh, berarti secara tidak langsung kita di atas Cina sama Bahrain. Bang, bukannya klasemen Indonesia paling bawah ya? Emang masih ada kesempatan lolos itu? Susah sih. Berat Samurai Biru benar-benar Samurai terlalu Biru. kuat. Gila sih, kecepatan pemain Jepang benar-benar tajam dan cepat seperti kilat, sesuai dengan julukannya Samurai Biru. Sebenarnya sejak babak pertama sudah mulai terlihat dari sisi timnas Indonesia yang terlalu membuang banyak peluang. Gue nonton langsung dengan klik link di bio. Di babak pertama, Indonesia mampu menahan namun hanya 35 menit pertama saja. 2 gol berhasil diciptakan di 45 menit pertama ini. Kemudian gol tambahan di babak kedua, selisih berganti tercipta. Tim tamu Jepang berhasil mencuri 3 poin dari timnas Indonesia di matchday kelima ini. Dengan hasil 0-4 ini, tim asuhan Sintayong semakin terpuruk di dasar klasemen grup C dengan selisih gol yang sangat jauh juga. Ini menandakan peluang King Indo untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia semakin tipis. Apakah hal ini juga akan menjadi akhir karir dari Sintayong? Bagaimana guys pendapat Indonesia kawan-kawan? kalah besar 4-0 kepada Jepang. Inilah alasan mengapa Jepang disebut sebagai Raja Sepak Bola Asia. Sejujurnya ada perbezaan kualitas yang besar antara kedua tim. Sepanjang 90 minit, Jepang hanya bermain santai. Pada awal permainan, timnas Indonesia mengawali pertandingan dengan cukup baik. Meski Jepang punya penguasaan bola lebih tinggi, namun serangan mereka kerap dipatahkan oleh Indonesia. Bahkan ada 2 peluang bagus bagi Garuda untuk mencetak gol. Pada minit ke-8, Regna mendapat peluang 1 lawan 1 dengan Zion Suzuki namun gagal mencetak gol. Rafael Struijk pun gagal memasukkan umpan Kevin Dix ke gawangnya. Debut yang bagus bagi Kevin Dix namun sayangnya harus ditarik keluar kerana cedera. Jepang mengalirkan bola dengan cepat melewati pertahanan Indonesia dan membentur Hafner untuk menjadi gol pertama. Dilanjutkan dengan kecerdasan Mitoma mencari Minamino untuk gol kedua. Peluang comeback pun hilang saat Martin Pas melakukan blunder hingga memberikan bola kepada pemain Jepang untuk gol ketiga. Setelah itu, para pemain timnas kehilangan fokus dan hanya ball watching untuk gol keempat Jepang. Indonesia saat ini duduk di posisi terbawah klasemen grup C. Dari perhitungan poin, peluang lolos ke babak selanjutnya masih ada namun sangat sulit. Setidaknya harus memenangkan 4 pertandingan berikutnya. Gimana geng? Pendapat kalian, bisakah Indonesia lolos ke Piala Dunia? Komen di sini. Gimana guys, hasil Indonesia melawan Jepang? Terbantai kita 0-4. Kalian kecewa nggak sama hasil ini? Kalau aku sih jujur nggak kecewa amat ya. Karena memang sebelum bertanding itu aku nggak ekspektasi kita bakal bisa nahan imbang atau bahkan menang, enggak gitu. Memang dari awal udah aku set Indonesia bakal kalah. Ngomongin soal jalannya pertandingan, sebenarnya di 30 menit pertama itu Indonesia mainnya cukup lumayan oke dan rapi. Bahkan kita sempat punya peluang emas ya, Orat Mangun 1-on-1 sama si Onana. Tapi lah kok malah bola di capping. Langsung tendang aja dong Orat Mangun. Tapi setelah gol pertamanya Jepang, permainan kita sudah langsung amburadul ya bangku ya. Bahkan si Martin Paes yang selalu tampil gemilang bareng sama timnas kita, blunder pak. Udahlah kita jangan berlarut-larut dalam kesedihan ya bang ya. Kalah lawan Jepang itu bukan hal yang memalukan kok. Betul. Ya. Orang Jerman aja dikalahin kok sama Jepang. Soal sepak bola bolehlah kita kalah, tapi kalau soal sejarah Indonesia menang. BTW menurut kamu dengan hasil ini apakah STY masih pantas untuk kita pertahankan? Coba tulis di kolom komentar Bagaimana, ya guys? teman-temannya. Coba kalian ketik STY out kalau kalian pengen STY out, tapi ketik STY stay kalau kalian pengen STY itu tetap jadi pelatih timnas Indonesia ya guys ya. Ya udah segitu dulu dari aku, seperti biasa masih ada gambar plus di sini, dihilangi, dipecah di follow, jangan nonton doang. Salam olahraga, Forza Indonesia. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi begitulah video yang baru kita react bareng. Jadi bagi saya bukan satu kekalahan yang begitu signifikan, memalukan, tidak guys. Sebab kalian juga tahu Jepang tuh langganan Piala Dunia. Lagipun Jepang pernah mengalahkan banyak timnas-timnas dari negara yang seperti Jerman begitu, banyak lagi lah. Jadi memang kualitas sepak bola di Jepang itu
memang sudah berkembang lama guys. Memang beberapa tahun sudah mesti menjadi langganan Piala Dunia. Jadi tidak heranlah kalau berlawan dengan timnas Indonesia yang baru sekarang naikkan. Jadi memang ada perbedaan kualiti, tapi ini tidak melambangkan atau tidak melabelkan Indonesia itu tidak bagus. Bagi saya timnas Indonesia itu cukup bagus. Cuma itulah belum sampai satu tahap di mana dapat bersaing dengan Jepang guys. Bukan Indonesia saja, bahkan negara-negara lain. Bayangkan Bahrain saja dikalahkan 5-0. Jadi ini bukan sesuatu yang memalukan. Bagi saya terus mendukung timnas Indonesia sebab masih ada peluang walaupun tipis, insyaallah kalau rezeki tidak kemana guys. Jadi kawan-kawan jangan putus semangat, kita terus dukung timnas Indonesia karena ini adalah negara timnas Indonesia adalah negara yang bayangkan kalau dapat masuk Pildun nanti adalah negara yang bakal menjadi sejarah, berita menjadi sejarah guys. Bayangkan pertama kali kualifikasi Piala Dunia timnas Indonesia, bayangkan itu. Jadi perjalanan walaupun sedikit sulit nanti, tapi insyaallah macam saya cakap rezeki tidak akan salah alamat. Dan saya sampai di sini dulu video pada kali ini. Komen di ruang komentar di bawah. Saya pun penasaran juga pendapat kalian. Apakah Sinteyong harus ditukar ataupun dikekalkan? Pendapat kalian bagaimana? Komen di ruang komentar di bawah. Sampai di sini video pada kali ini dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode akan datang. Terima kasih karena nonton. Hidup timnas, terus dukung timnas guys. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.